Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila Manggabarani, NIM 211420739. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 4. Kami dari Prodi Pendidikan Geologi. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium di Universitas 19 November Kolaka. Perkenalkan, nama saya Syaraini dengan NIM 211430760. Hai, perkenalkan, nama saya Haryanti dengan NIM 211430751. Hai, perkenalkan, nama saya Mulyana Sapitra MS dengan NIM 214300753. Halo, perkenalkan, nama saya Febrina Gerlinggiria dengan NIM 211430750. Hai, perkenalkan, nama saya Salsabila Fausia dengan NIM 211430759. Perkenalkan, nama saya Evelyn Aurelia Blasto dengan NIM 211430749. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium terdiri atas dua kata, yaitu manajemen dan laboratorium. Manajemen merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan, menata, memelihara, dan mengawasi suatu kegiatan secara objektif sehingga efisien dan efektif. Sedangkan laboratorium adalah tempat di mana kita bisa melakukan percobaan, penelitian, dan lain-lain. Jadi, manajemen laboratorium adalah serangkaian kegiatan menata, merencanakan, memelihara, dan mengawasi suatu laboratorium. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium, di mana pengelolaan laboratorium merupakan suatu kegiatan yang meliputi perancangan di laboratorium. Jadi perancangan merupakan suatu kegiatan di mana penyusunan kebutuhan peralatan yang akan digunakan dan juga penyusunan penyusunan bahan-bahan yang akan digunakan, juga penyusunan standar operasional prosedur penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Yang kedua ada pengoperasian peralatan dan juga penggunaan bahan. Di sini tidak lepas dari proses pengujian alat dan juga kalibrasi alat. Yang ketiga ada pemeliharaan dan perawatan alat dan bahan, di mana di sini setelah kita menggunakan alat-alat dan hendaknya harus dibersihkan dan juga bisa kita lakukan kalibrasi alat. Yang keempat ada pengevaluasian sistem kerja di laboratorium, meliputi evaluasi standar operasional prosedur penggunaan alat dan juga penggunaan bahan, dan juga ada evaluasi standar operasional prosedur pemeliharaan dan juga perawatan alat dan bahan kimia. Dan yang terakhir ada pengembangan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah pengembangan metode kerja peralatan. Dan di sini saya akan membahas mengenai perencanaan kegiatan yang kami lakukan di Universitas 19 November Kolaka. Sudah ada penyusunan program kegiatan tahunan, yakni mengganti alat yang rusak dan membeli alat dan bahan yang kurang. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini terdapat alat dan bahan yang sudah disusun sesuai dengan perencanaannya yang tepat. Nah, terdapat juga panduan yang telah disediakan oleh UPT Laboratorium agar suatu praktikum atau penelitian berjalan dengan baik dan terarah. Misalnya, yaitu menggunakan jas wajah yang lebih utama dan menggunakan masker serta luas operasional bahan. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengoperasian alat dan bahan yang ada di laboratorium. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di laboratorium terdapat banyak alat ataupun bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan ataupun penelitian. Nah, untuk
menata laboratorium agar peneliti mudah dalam melakukan penelitian, maka dilakukanlah pengoperasian agar laboratorium dapat digunakan dengan lebih baik. Nah, pengoperasian salah satu yang akan saya berikan contoh yaitu pengoperasian bahan. Seperti yang teman-teman lihat di samping saya, terdapat bahan-bahan kimia berbahaya yang diletakkan atau disusun di tempat yang berbeda sendiri agar bahan kimia berbahaya ini tidak terjadi reaksi yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ledakan ataupun percikan api. Nah, teman-teman, selain pengoperasian bahan, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pengoperasian alat. Nah, teman-teman di sini dapat melihat alat-alat gelas yang disusun rapi di dalam lemari sesuai dengan jenisnya, tidak dicampur dengan alat yang berbahan logam, ataupun dengan alat-alat yang berbahan porselen. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit tentang pengoperasian alat dan bahan di laboratorium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian sistem kerja di laboratorium. Nah, yang pertama, di sini terdapat catatan tentang bahan-bahan penggunaan laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi pengolahan bahan. Nah, yang kedua itu terdapat pengelola ruangan laboratorium yang tersimpan data-data praktikum yang telah dilaksanakan berisi tentang penggunaan alat dan bahan, apakah baik setelah digunakan atau tidak. Nah, yang ketiga itu penggunaan pengendalian seperti memajang pada poster. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan. Terdapat himbauan-himbauan untuk menjaga alat dan bahan, misalnya seperti di samping saya sudah ada himbauan agar peralatan dicatat bagi siapa saja yang telah menggunakannya untuk mengetahui keterangan alat dan bahan. Sudah terdapat prosedur untuk menggunakan alat agar alat digunakan dengan baik. Setiap tahunnya akan ada pengadaan alat dan membeli bahan. Yang keempat adalah ada himbauan untuk kursi dan kebersihan. Ya, setelah semua diinventarisasi atau membuat catatan rampung, maka akan dilakukan pengembangan dari evaluasi untuk memperbaiki kerusakan, memenuhi kekurangan, serta mengurangi hal yang dianggap tidak perlu. Jadi harapan kami agar UPT Laboratorium Dasar USN akan lebih berkembang dan memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga praktikum atau penelitian yang dilakukan lebih efisien dan efektif lagi.